cepat. Pinggir. Yang ini, depan. Depan utama. Depan bisa saja. Terus ke sana kan? Pinggir lagi. Pasrah, kasih pinggir lagi. Lagi. Mana kita? Langsung panen. Langsung panen. Jadi kita bilang kitanya kelompok tani lansia, karena hampir banyak orang tua ya. Dan setelah kita mulai dan banyak. Oke, mari kita panen ya. Kasam. Kasam. Kalau yang saya kamera. Mama kamera. Kita bersyukur bahwa kita bisa panen jagung pada kesempatan ini. Baik, kita. Angkat. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Luar biasa. Yang papaya, California. Apa lebih tinggi dari Jangan bawa pulang. Pulang topung habis. Om Ben? Kemarin ya Pak wakil datang dari RRI, kan masih
Tidak utara tuh yang Linda Raya Rutut ini ya. Ibu Linda. Ya, pernah sih itu. Ini kedua. Rumah. Lahan berapa? Coba kemarin yang di sini ada 12 hektar sih. Dan ini baru pertama untuk tanam di musim panas sih. Memang ada yang jadi masalah tuh sumur tuh ada tapi dalam perjalanan ada yang kering kan. Tapi galing ledak. Foto saya kau ini. Baik, Bapak Mama, saudara sekalian, Shalom. Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Wakil Bupati Kupang, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kupang, yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati. Bapak Ibu yang kami hormati, telah kita saksikan bersama panen jagung secara simbolis oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur di kelompok Tani Mutiara, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Untuk itu, Bapak Gubernur berkenan mendengarkan beberapa aspirasi dari anggota kelompok Tani Mutiara di Desa Pariti, karena untuk pertama kalinya kelompok Tani Mutiara melakukan panen perdana di musim panas. Untuk itu yang pertama kami persilakan kepada Bapak Orias Keden. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kupang, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kupang, dan anggota DPR yang telah hadir di kesempatan ini. Singkatnya, hadirin yang kami banggakan. Adapun kami merasa bangga dan bahagia bahwa untuk Desa Pariti, khususnya di Desa Dusun 6, khususnya di
Dusun 6 ini kami baru alami karena tidak pernah dalam setahun ini panen 2 kali, hanya 1 kali yaitu tanam padi saja. Tapi tahun ini kami bersyukur karena dengan adanya program TPS yang dicanangkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, kami tanggap dan kami laksanakan. Ternyata kami berhasil dan Bapak Bu lihat secara langsung. Dengan demikian selanjutnya pasti dari Bapak Kepala Dinas, Wakil Bupati dan semua akan melihat kekurangan di keliling kami di sana. Kami doakan agar kami tetap didukung untuk kedepannya untuk kami masyarakat Desa Pariti dan umumnya di Kabupaten Kupang. Ini saja harapan kami, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan aspirasi dari Ibu Tamariska Dapa Roka. Ya, selamat pagi. Kami kelompok Mutiara sangat bersuka cita hari ini karena kami dikunjungi orang-orang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan yang luar biasa untuk kemajuan NTT, juga di Desa Pariti. Saya senang karena saya juga anggota kelompok. Tadi saya sudah bisik di Bapak Bu, saya suka bertani karena dulu Bapak juga emeritus pendeta, hobi bertani. Dia selalu titip pesan di saya bahwa anak, kalau engkau jadi pendeta nanti pastikan dapur jemaat juga mengepul. Jangan hanya dapur pastori mengepul. Karena itu saya sangat menaruh perhatian pada pemberdayaan jemaat. Beberapa tahun ini saya di PPI California. Dan kemudian kalau kita lihat banyak jemaat sudah menanam PPI California. Supplier sudah turun ke Kuka untuk angkut. Saya bilang itu dia awali dengan Taman Eden PPI California, Desa Pariti. Kali ini karena program TJPS, kami juga tangkap program itu. Kita jemput bola. Dan ini hasilnya. Memang belum sempurna, Bapak, yang kami kerjakan. Tapi saya bilang kalau kita berhenti bekerja, maka kita tidak akan bermimpi tentang pemberdayaan. Jadi kami berharap dari anggota sekarang di kelompok Mutiara akan terus berkembang. Harapan kami Bapak, di tahun ini memang kami di musim tanam ini hama terlalu banyak Bapak. Kemudian proses untuk mendapatkan bantuan hama itu agak lambat. Jadi ketika kami tanam jagung, baru 3 daun hama sudah taruh. Kami sampaikan minta untuk turun sudah obat hama, 1 kebun sudah habis. Jadi saya bilang di anggota kelompok, jangan harap bantuan datang. Kalau kita mau kerja, kita usahakan dengan apa yang ada. Jadi kami usaha dengan obat sendiri, dan kemudian ini hasil. Kalau tidak Bapak, yang datang tinggal batang dan daun juga habis dimakan hama. Jadi kami juga bersyukur bahwa dalam segala keberadaan kami para pendamping juga ada dengan apa adanya mereka, karena mereka juga ya kita mengerti dalam kondisi ini. Kedua, harapan kami air. Kita air di Kukak banyak di Sapariti, tapi alat untuk kasih keluar tuh air tuh yang agak susah. Kami berharap kalau bisa motor datang, jangan hanya motor bensin, pakai solar lah, diesel. Karena itu lebih irit. Karena ini kita juga susah. Di tahun ini kami mau dapat bensin saja Bapak setengah mati, antri. Jadi banyak yang sudah putus asa. Kemudian yang berikut lagi, harapan kami adalah bahwa semangat ini tetap terjaga dengan baik untuk membangkitkan orang-orang yang lain untuk juga bekerja, sehingga program ini akan ke depan akan semakin sukses. Saya lupa ya sebagian ini, nanti baru yang lain melanjutkan. Terlalu senang mungkin Bapak karena Bapak datang, tapi kami berharap bahwa tidak hanya perhatian pada kelompok tani ini, tapi selanjutnya juga yang lain juga, sehingga untuk minyak ya kami bersyukur sudah ada harapan bahwa Pertamina ada dibuka untuk ya paling tidak, karena program ini sudah sangat luar biasa, adalah Pertamina khusus untuk orang-orang program TJPS. Jadi mereka datang bahwa kami program TJPS sehingga dapat minyak cepat. Selain tadi yang saya punya harapan tadi motor air dan alat-alat untuk cepat. Itu saja Bapak yang dapat kami sampaikan. Nanti sosialisasi mungkin juga diperbanyak lagi tentang tanam jagung panen sapi ini.
Memang awalnya kami dilirik banyak komentar-komentar negatif juga Bapak, bahwa ini panen sapi kok, panen yang lain. Karena kalau kita lihat ini bahaya ini karena hamanya atau Bapak, jadi jangan sampai panen sial. Tapi hari ini ketika Bapak turun, kami membuktikan kami tidak panen sial, kami panen sapi. Panen kesuksesan dalam taraf yang masih awal. Yang sukses itu kan ketika kita berhasil dengan menggapai apa yang kita mau kerja. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir kami persilakan kepada Bapak Heri Manu. Kenapa semua pakai masker? Semua kenapa pakai masker? Baik, terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Herianto Manu, asal Desa Pariti, bagian dusun 6, dusun paling terakhir di Desa Pariti, di tempat saat ini Bapak Gub ada di sini. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah, memberi kekuatan hikmat bagi para bapak-bapak pimpinan yang sangat luar biasa, sehingga dengan program ini kami masyarakat di sini bisa menangkap dan melaksanakan, dan hingga hari ini telah terbukti kepada kami masyarakat dusun 6, terlebih khusus buat kelompok Mutiara yang ada pada dusun ini atau desa ini. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di tempat kami, dan ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua dan juga Ibu Pendeta. Ya, mungkin ada sedikit saja yang mau saya sampaikan karena ini juga ada bisikan dari masyarakat. Saya keterwakilan dari tokoh masyarakat di dusun 6, juga tokoh pemuda, ingin menyampaikan kepada Bapak Gubernur dan juga Bapak Wakil Bupati Kupang yang saat ini ada di sini. Sebelum saya sampaikan, kita berikan tepuk tangan dulu buat Bapak Gub dan Bapak Wakil. Begini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Bupati, kami dusun 6 ini dari tahun yang sudah lalu, mungkin 50-60 tahun yang lalu, kita dusun 6 ini kita temukung sendiri Bapak. Tapi karena dengan pergolakan dan lain sebagainya, kita pisah dan datanglah pada Desa Pariti. Tapi waktu awal dulu nenek moyang kita, orang tua di sini bilang ketemu nik temukung sendiri. Dan pada tahun 2015 khususnya di dusun 6 ini kita sudah membuat satu proposal Bapak, yang sampai saat ini kita menanti jawaban itu, yang mungkin kami sebagian masyarakat yang ada di sini sebentar Bapak diberikan kesempatan yang mungkin tolong bisik kepada kami, yaitu di mana proposal pemekaran. Kami minta Bapak membantu kami dalam hal ini, dalam pemekaran kami dusun 6 Desa Kukar Bapak. Jadi hal ini sudah disampaikan banyak ke sana, tapi belum ada jawaban. Ya, kita karena masyarakat kecil, kita tidak tahu aturannya seperti apa. Tetapi hari kemarin Bapak berdua di sini cukup lumayan karena mendulang suara di sini. Ini bukan kita jual, tapi kita sampaikan apa yang terjadi pada tahun kemarin, sehingga kita berikan suara kami ini mohon kepada Bapak supaya membantu kami. Kalau memang sudah ada jalannya, maka kami sudah bantu lewat pemekaran desa. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Salam. Baik, terima kasih untuk aspirasi dan pemikiran dari anggota kelompok Tani Mutiara dan juga tokoh masyarakat. Untuk itu mohon berkenan Bapak Gubernur untuk memberikan arahan kepada Bapak Wakil Bupati Kupang untuk memberikan arahan kepada masyarakat Desa Pariti. Izin Pak Gub. Shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang saya ngomong salam sehat mau sakit ya. Salam sehat. Nah, itu orang Pariti harus sehat. Jangan jagung sehat kita yang noy-noy.
Yang saya hormati Bapak Gubernur, yang terhormat anggota DPR Provinsi yang hadir, Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi bersama jajaran, Ibu Pendeta, Daparoka. Kalau Ibu ini saya tidak bisa lupa, karena beliau begitu jadi pendeta, saya yang dibikin pusing pertama. Karena ada orang kena kaki potong, dia minta hari itu juga Pak Wakil mesti panggil itu direktur rumah sakit dan harus diadili. Dan saya adili hari itu dan itu orang selesai. Begitu toh Ibu? Saya tidak lupa Ibu. Karena orang Sumba yang betul dia jajah kita karena beliau. Saya juga dijajah sama beliau. Yang saya hormati juga dari Bank NTT, dari saya punya Kadis Pertanian. Kadis Pertanian mesti semangat sedikit kan. Pak Kepala Desa, PLT Camat, tokoh masyarakat, Pak Kapolsek yang hadir juga, para media juga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat yang hadir semua, tokoh TO semua. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak Gubernur, saya perlu sampaikan, kurang lebih 2 minggu yang lalu saya ada di tempat ini. Betul kok? 2 minggu yang lalu saya ada di sini dalam melaksanakan jembatan aspirasi oleh RRI Kupang, dan saya sudah melihat lahan ini, dan hari ini Bapak Gubernur hadir. Saya secara jujur saya kaget, karena saya diberitahu kita menuju ke Poto, tapi di jalan saya dengar bahwa beliau akan hadir di Pariti. Dan saya tanya Pariti di mana? Pariti hadir di tempat yang sama yang saya hadir hari ini. Untuk itu saya pikir itu tempat yang pertama kita harus bersyukur kepada Tuhan dan kita harus berikan apresiasi kepada Bapak Gubernur. Betul ke Sonde? Ya tepuk tangan dulu. Ya kalau saya jujur, kalau saya yang gubernur saya sudah datang. Kalau saya yang gubernur. Kenapa kalau saya tidak datang di sini? Saya kira ini lahan begini besar, waktu jembatan aspirasi saya sudah bilang kepala desa, saya sudah bilang camat, saya sudah bilang kepala dinas pertanian kabupaten. Lahan begini besar kita baru bisa tanam kurang lebih 10 hektar. Betul soalnya pakai itu kelompok. Saya omong tidak begitu. Harusnya gubernur turun itu 100 hektar. Kabupaten Kupang, gubernur turun panen. Kalau baru 10 hektar kita turun panen, ini kita ditantang betul. Saya harapkan kalau nanti Pak Gub mau datang lagi 100 hektar. Bisa kosong deh? Bisa kosong deh? Ya kita harus tekad bersama-sama. Ya, jangan Bapak Gubernur datang, saya tadi bilang tadi situ. Saya di sini saya sudah bilang. Seharusnya kita foto itu, cuma karena itu baliho sudah ada di situ ya kita harus belakangnya harus latar belakang baliho. Kalau saya mau tadi kita berdiri di sana foto pergi sini, saya dapat ini jagung-jagung sedikit. Tapi semua kerumun ya kita foto dapat itu jagung kuning-kuning berapa. Tapi saya pikir ke depan kita Kabupaten Kupang harus mengatur, harus membiasakan satu budaya. Kalau kita undang Bapak Gubernur turun, kita punya siapan itu minimal 100 hektar. Pak Kadis Pertanian. Ini jajaran Bapak begini banyak. Tapi saya dengar ada banyak keluhan. Dan saya tahu itu keluhan-keluhan. Karena saya sering turun lapangan Pak Gub. Dan saya dengar yang waktu yang lalu saya ada juga di Ampoang Baradaya. Ketemu dengan Pak Kadis Provinsi dan tim. Saya minta Ampoang Baradaya. Mereka ragu. Pertama ditanya oleh Pak Kadis sama Pak Camat. Mereka cuma bilang bisa 20 hektar, 30 hektar. Betul Pak Kadis, Pak Luki. Tapi saya tantang mereka. Saya bilang ini Tuhan kasih kalian berkat lewat tangan Bapak Gubernur Victor Bungtilu Leskoda, lewat TJPS, tanam jagung, panen sapi, yang kalian tinggal makan. Kenapa kita tidak bisa tangkap ini peluang? Traktor kasih, bibit kasih, pupuk kasih, dia punya pendamping ada, dia punya hama ada. Ada 2 cara lagi. Kalau musim tanam satu, ya itu pas hujan. Musim tanam 2, tidak musim hujan, dia pakai TOT. Tanpa olah tanah. Ada dia punya obat semprot. Ini kita tinggal makan. Jagung yang jadi sudah ada pembelinya lagi. Tidak usah kita pikul bawa di pasar Oisau. Cari yang datang beli 1 ton, 2 ton. Berapa ratus ton dibeli. Ini kan anugerah Tuhan. Ini kan sesuatu luar biasa. Tidak dapat kita gubernur, bukan di depan Pak Gub saya ngomong. Tidak dapat gubernur yang punya pikiran begini brilian, yang punya jejaring yang begitu luas, sehingga semua yang terjadi, semua juga jawab. Mulai dari hulu, mulai dari tanam, sampai dengan pasar, ada semua. Biasa pemimpin kan cuma ngomong, tanam. Habis tanam, masyarakat setengah mati. Saya ingat pada waktu yang lalu, Sabu masih dengan kita di Kabupaten Kupang, mereka bilang,
Perintah kita tanam rumput laut. Tapi sekarang rumput laut masuk dalam rumah, kita orang dalam rumah keluar tidur di pinggir jalan. Karena mereka takut kena air, Pak Gu. Akhirnya rumput laut yang taruh dalam rumah dan manusia keluar. Karena begitu jadi rumput laut, tidak ada pasar. Harga anjlok. Tapi ini untuk jagung sudah ada patokan. 3.200 tidak ada tawar-menawar, langsung pembeli. Kalau tidak mau uang, yang disebut tanam jagung panen sapi, saya setuju tadi Pak Luki bilang, dan ini saya pikir tahap yang kita perlu, karena tidak, tentunya Ibu Pendeta, tidak semua jagung yang kita tanam, tidak semua harus dia keluar dengan sapi. Tapi tentu ada perlu keperluan-keperluan rumah tangga, sekolah anak, keperluan lain-lain juga. Nah, pasti itu dia bertahap sampai ke sapi. Jadi mungkin kita dengan ayam kita naik ke babi kita naik ke sapi. 2008 Pak Gubernur, saya maju Bupati, 2008 waktu itu saya ingat, saya sudah bilang, Kabupaten Kupang ini kaya. Kita ini seperti tikus yang mati di atas lumbung. Karena apa? Kita pemimpin kurang gerak. Kita pemimpin kurang ada di lapangan. Tadi ada yang bilang, wah ini kalau Pak Gub sering ke sini, maka pasti ini kita tanam jagung luar biasa. Pasti jalan jadi bagus. Saya bilang iya. Bapak Presiden sering datang ke NTT saja, Kabupaten Kupang dihadiahi. Dikasih hadiah 3 bendungan besar, Bendungan Tilo, Bendungan Ragnamo, sekarang Bendungan Manikin. Tapi hasilnya ada di mana? Saya belum lihat hasil yang maksimal dari 3 bendungan besar. Yang kalau kita mau bilang investasinya ini bukan miliar, triliun. Tapi kita Kabupaten Kupang belum tangkap ini dengan baik. Tadi Ibu Pendeta minta, saya pikir Pak Kadis bisa catat dengan baik. Beliau berkeinginan pasti itu seorang pendeta, tapi dia suara masyarakat. Karena masyarakat adalah jemaat, jemaat adalah masyarakat. Saya yakin itu suara masyarakat yang dia minta. Ini sumur bor. Kita Kabupaten Kupang punya alat bor ada 4, Pak Bu. Tapi memang kesulitan masalah mesin. Mesin ini kalau dia masih pakai pembangkitnya pakai solar atau pakai bensin, memang ini masyarakat akan kesulitan. Mungkin kita bisa berpikir bersama-sama, karena TJPS ini adalah program Pak Gubernur Provinsi, Kabupaten bisa berpikir bersama-sama, kalau bisa pembangkit untuk sedot air itu jangan pakai bensin, jangan pakai solar, tapi pakai tenaga surya. Sekarang tenaga surya yang Cina punya buatan itu tidak mahal, murah, tapi dia pakai cukup panjang, itu jauh lebih murah. Dan itu kita tidak perlu cari aliran jauh-jauh, di mana saja matahari kita cukup kuat, maka itu dia akan jadi pembangkit. Nah, ini juga saya minta tolong, mungkin Bapak anggota DPR, Ketua Komisi 2 DPR Provinsi, mungkin bisa bantu programkan juga supaya Kabupaten Kupang juga ada di backup. Ini dari pemerintah. Nah, kita punya dana desa yang besar. Waktu yang lalu saya sudah omong di tempat ini juga. Pasti Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh petani, kelompok tani dengar. Dana desa yang kurang lebih 2 miliar, 1,5 miliar ke atas 2 miliar. Saya minta tiap desa itu minimal 1 tahun, dia program ada 2 sumur bor di desa masing-masing. Kalau dia jabat 6 tahun, 2 kali 6, 12 sumur bor. Tapi ini BPD sama desa, sama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, duduk tidak bicara masalah ini. Cuma bicara bagaimana bikin jalan perkerasan. Bagaimana kita bikin saluran. Saluran air tidak ada, ini saluran 1 tahun rusak semua. Lebih baik kita bikin sumur bor. Karena kita di Pariti ini kita punya air di atas tanah tidak kelihatan, tapi air bawah tanah ini besar sekali, kuat sekali. Saya lihat di rumah Pak Kepala Desa, itu sumurnya kurang lebih 6 meter, 5 atau 6. 3 meter saja. Itu sumur gali. Kalau dia bor bilang 24 meter, itu air mungkin debitnya besar sekali, Pak Bu. Nah, ini yang saya minta Dinas Pertanian, jangan kita di kantor saja, tapi kita coba lihat. Dan kita harus ada dinas terkait. Saya lihat ini masih ekosektor masih banyak. Jadi masing-masing dinas kerja dia punya, tidak ada kolaborasi, tidak ada kerjasama. Akhirnya dinas ini bilang garam, dinas ini bilang tidak ada izin, dinas ini bilang ada izin. Jadi ini contoh. Dinas pertanian pun demikian. Pertanian sekarang ketahanan pangan, yang lalu dinas sendiri. Sekarang udah bergabung dengan dinas pertanian. Apa yang dibuat? Kalau saya minta setiap tahun dinas itu bikin dia punya visi misi rencana kerja. Supaya kita lihat. 3 bulan tidak sampai, mundur. Supaya ada usaha. Ya, cuma wakil bupati yang belum bisa, Pak.
Kalau bupati saya sudah bikin begitu. Tiap kita ada evaluasi. Dinas dia 3 bulan, tidak sampai dia punya kurva S, tidak sampai target, mundur aja. Supaya kita gerak lagi. Nah, kalau dinas kita cuma pikir proyek, ya kita tidak ada di lapangan. Ini saya harapkan kita bisa kerjasama. Dan pertanian ini kita harus kerjasama semua unsur. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin dinas bekerja sendiri. Tidak mungkin petani bekerja sendiri. Tidak mungkin tokoh agama sendiri. Tidak mungkin kepala desa kerja sendiri, BPD. Tapi semua unsur kita gotong royong, saya yakin bisa. Karena saya lihat kita berdiri di sini sepanjang mata memandang, itu lahan masih begitu luas, masih kosong. Kita tidak usah bicara dulu Pak Desa. Tidak usah bicara tadi Pak Desa bilang, ini lahan di Pariti lebih banyak sudah dikapling-kapling orang. Kita tidak usah bicara kapling-kapling, siapa punya juga. Yang penting musim tanam, dia tidak tanam, kita tanam. Nanti hasil kita atur. Begitu. Setuju kok? Pak Desa bisa soalnya itu. Kemarin saya di satu desa kecil, saya di desa Mata Air di dusun 6, 5 di atas desa Taruh. Itu Undana bikin kerjasama dengan PLN, dia tanam Lamtoro Tramba. Dan Lamtoro Tramba itu dia pakai untuk energi baru dan terbarukan. Jadi dia begitu dia kayu-kayu petes, saya bilang lah, petes. Dia juga bambu, Pak Gu bilang itu dia kasih masuk di mesin, dia cacah, kasih hancur, itu dipakai bakar dan itu menjadi tenaga listrik. Nah, saya pikir kita Kabupaten Kupang ini lahan begini besar, Pak Kadis, kita belum ada tanaman yang terlokalisir. Saya lihat sabu, rote ada, semau ada, Kupang belum ada. Kalau semau turun satu kali itu bisa 8 truk, kuteka semua, semangka semua. Semau turun satu kali 2, 3, 4, 5 truk itu bawang merah semua. Kabupaten Kupang belum ada, Pak Gu. Coba kita lihat ini pisang begini banyak. Coba kita tanam satu area 10 hektar atau 5 hektar pisang goreng semua atau pisang Ambon, pisang barangan. Jadi orang datang tidak susah. Datang berapa truk dia potong pisang dia muat bawa jalan. Ini kita di sini 5 sisir, situ 10 sisir, sini 20 sisir. Akhirnya orang yang beli pemalas pisang rusak kita. Nah ini saya pikir kita harus berinovasi, kita harus bisa buat sesuatu. Baik, saya tidak panjang lagi tapi saya berterima kasih untuk Bapak Gubernur, Pak Kadis, Pak Anggota DPR, Ketua Komisi 2, dan juga Bank NTT yang selalu hadir bersama-sama. Saya minta kita semua para tokoh pertanian, yaitu ketua-ketua kelompok tani, yang semua hadir dan para petani, pemuda juga begitu. Jangan kita tinggal diam. Jangan kita cuma protes, tapi mari kita kerja. Kita lapis di lapangan, kita kerja bersama-sama. Supaya kita bekerja sama, dan saya kira semua masalah itu sudah dicatat oleh Pak Kadis, agar supaya apa menjadi masalah, hambatan yang sepanjang Kabupaten Kupang bisa jawab, Bapak Ketua Kelompok Tani Mutiara di sini kan, iya, kita bisa jawab secara bersama-sama. Yang belum bisa tentu akan didukung oleh Pak Go. Karena kita Kabupaten Kupang punya misi revolusi 5P, sebenarnya 3P sudah diambil oleh provinsi. Yang kita jaringankan, yaitu kita sudah diambil pertanian, kita sudah diambil masalah peternakan, dan kita sudah diambil masalah pariwisata. Tapi tinggal 2 saja. Kita yaitu tinggal perikanan dan juga perkebunan. Tapi ini juga tidak susah. Tapi kalau kita bisa kerjasama. Sekiranya ini saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Dan saya mohon Bapak Mama semua, kalau dengan Pak Go pertanyaan tidak usah terlalu panjang. Singkat to the point. Karena saya pernah ikut sama beliau, datang Menteri KKP, ada yang tanya ini dia putar jauh baru masuk di inti. Langsung intinya saja. Apa yang dia mau tanya jawab itu selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, selanjutnya mungkin ada arahan dari Bapak Gubernur. Baik, salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Kupang, rajin turun di lapangan. Pimpinan Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bu Pendeta, Daparoka,
tokoh-tokoh semua di sini, Pak Camat, ada Camat, kepala desa dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia, Pak Kapolsek, Pak ada ya, Pak Dan Ramil dan seluruh jajaran. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan seluruh aktivitas hidup kita. Dan kita juga bersyukur bahwa program pemerintah untuk tanam jagung panen sapi dapat kita laksanakan hari ini, dan terima kasih buat masyarakat, khususnya kepada Ibu Pendeta yang saya kenal mempunyai semangat juang yang luar biasa mendorong masyarakat untuk makin bertumbuh, berkembang, lebih maju. Kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi termiskin, dan karena itu sebagai gubernur saya terus mendorong agar seluruh potensi kita dapat dikerjakan dengan baik. Masalah paling utama adalah semangat dan kemauan kita untuk bekerja. Nomor satu, pemerintah. Jadi tadi terima kasih Pak Wakil sudah setuju bodohnya di depan kita semua. Jadi bagus sudah, itu mesti orang rapat di kantor, tidak orang rapat di sini. Jadi kalau umpama besok wakil bupati tidak tampar di kepala dinas kalau tidak jadi, nah itu berarti dia atau ngomong itu mau jadi LSM itu tandanya. Jadi wakil bupati itu datang lihat pak di mana langsung. Jangan tanya wakil bupati, tampilin saya. Nanti kalau ada ribut-ribut bilang gubernur, dia tampilkan secara ribut, nah, saya datang tampil lagi. Nah, karena kita kerja. Jadi tidak boleh umum bayar di lapangan, panggil di desa rapat, lu punya anggaran mana, lu punya orang kerja mana, lahannya di mana, kerja. Nah itu bupati dan wakil bupati. Tidak boleh dipisahkan karena saya wakil atau saya gubernur. Kalau bupatinya berbeda, kalau telepon gubernur saya lipat. Jadi kalau sudah di eksekutif itu tidak boleh lagi kampanye. Kerja. Kepala dinas tidak bisa tendang dari bijinya. Nah itu betul. Itu begitu. Saya punya, dia tahu. Begitu tidak jadi, kerusakan melampaui 20%, mulai kepicar. Dia mulai langsung picar. Ini kerja, kenapa? Masalah serius di NTT ini bukan miskin karena tidak ada barang. Miskin karena kecerdasan dan kemauan antara kognisi dan afeksi, antara otak dan hati tidak nyambung. Dan saya minta hari ini Pak Wakil Bupati mempermalukan dirinya, jangan juga terus menerus. Jadi ini program pemerintah provinsi, satu-satunya program di Indonesia yang ada dia punya nomenklatur jelas cuma jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, jalan nasional. Yang lain dari itu tidak ada status, tidak ada ini hewannya hewan, binatangnya binatang provinsi, jagungnya jagung provinsi, tidak ada. Itu kalaupun program anggarannya berasal dari pemerintah provinsi, bukan berarti itu punya provinsi. Itu punya rakyat. Jadi intervensi baik dari kabupaten maupun desa wajib hukumnya untuk bersama-sama masuk dalam sistem itu untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat. Dan itu panen sapi, tangan jagung panen sapi itu bukan pertanian saja, itu melatih kolaborasi. Orang bilang kolaborasi antara pertanian, peternakan dan menuju industri. Ini sedang mendesain kerja triple helix. Ini pekerjaan yang paling rendah itu namanya triple helix. Apa itu triple helix? 3 kaki utama. Selalu harus ada 3. Tidak boleh satu saja. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Itu harus satu. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga riset, itu quadruple helix. 4 kaki. Dia 5 kaki, pentahelix. Naik bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Ada beberapa. Ini baru bisa berhasil. Kita bersyukur baru 2-3 kaki kita sudah mulai maju. Apalagi mempunyai sumber daya di lapangan yang mampu untuk bisa mengatasi masalah-masalah lokal dan teratasi dengan baik. Itu harus kita miliki. Karena itu tidak ada satu pekerjaan pun di dunia ini yang gampang, tidak ada. Kalau mulainya bilang, hei ini susah, itu berarti sudah mati. Seluruh masalah pasti susah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh
Tidak bisa. Pak Kadis Pertanian, berapa lahan kering kita di Kabupaten Kupang? Berapa besar? Bukan total semua. 60.000 hektar. Di mana-mana saja. Amabi berapa? Lu yakin 15.000? Lu yakin? Beton 2 ukuran. Lu yakin Amabi itu 15.000? Lu punya tugas 1 minggu dari sekarang, yuk ketemu saya menjelaskan seluruh lahan basahnya sekian banyak, lahan kering sekian, musim kemarau yang tidak bisa airnya ada atau tidak, itu tugas kamu. 1 minggu dari sekarang ketemu Kadis Pertanian, bikin planning mulai dari sekarang. Kalau enggak kau istirahat sudah. Kalau bupati tidak kasih istirahat, saya kasih istirahat bupati. Itu bilang gitu, itu ancaman gubernur secara serius. Karena apa? Kita harus tahu, kita punya bendungan. Tadi Pak Wakil sudah omong, Presiden sudah buat bendungan, 2 bendungan, taruhlah kita anggap Ragnamo dan nanti Manikin. Maka you berdua harus mendesain waktu musim kemarau, daerah mana yang lahannya besar tapi dia tidak ada air. Maka kita harus tarik pipa dari tempat itu pergi di situ. Hitung berapa uang. Bekerjasama dengan PU. Jadi harus PU. Kalian berdua itu begitu ngomong air, PU panggil. Air mau air tahun sekian, air sudah ada di sini. Lu bikin anggaran. Itu harus. Kalau sampai nanti Presiden besok datang, dia lihat, dia ketawa setengah mati, betul-betul bosong bodoh, betul-betul. Nah, itu bodoh nomor 1 gubernur pasti. Itu berarti bosong rata dan dada semua. Itu toh. Jadi siapkan dia punya pipa berapa, provinsi keluar berapa, kabupaten keluar berapa. Kita harus keroyok. Nanti desanya punya tugas itu adalah di uang itu mengatur pupuk atau obat untuk hama. Jangan terlalu yang berat, desa jangan yang berat. Yang berat itu nomor 1 berat itu level presiden. Berat kedua turun sedikit dari gubernur, turun sedikit bupati. Jadi itu desain betul Manikin nanti kemana. Jadi sebelum Manikin jadi kau tahu, Manikin akan mengairi lahan kering daerah sini. Dan teori lahan kering itu kita pakai. Ya tahu Luki? Seluruh teori lahan kering pakai selang, pakai ini semua menuju seluruh tempat. Jadi 2021-2022 itu tidak ada lagi masalah-masalah hebat. Kalian sudah desain berapa, uangnya berapa banyak, harus keluar. Ciri khas pemerintah tuh kalau dia lihat sesuatu, dia hitung, dia bikin uangnya, langsung orangnya siapa, kerja memang. Itu ciri khas pemerintah. Jadi kalau datang bilang kita harusnya mesti begini, kenapa kita itu mulai kampanye. Jadi kalau tadi Bajir itu dia sedang kampanye. Nah, tapi kalau wakil bupati, Gadis, ini saja mulu picat. Nah itu udah. Jadi Pak, mulai jangan terlalu banyak kampanye. Berhenti kampanye, ini sudah jadi wakil bupati. Jangan kampanye terus. Mulai sudah panggil kepala desa, mulu berpeluang picat kalau datang lagi kali. Karena tidak bisa. Orang bilang begini, kekerasan terus ini gubernur. Tidak bisa. You tidak tekan orang tidak bisa. Itu sudah hukum di mana-mana. Lu tidak tekan orang tidak bisa. Nanti kalau sudah ada lurus semua sudah kata bilang siratul mustaqim, jalan lurus menuju ke surga sudah jadi. Nah itulah kita tidak perlu lagi menjaga sistem supaya dia stabil begitu. Sekarang ini tangan semua. Tabat begini banyak kita tangan. Berarti apa? Harus kerja. Mulai 10 hektar hari ini. Kita punya sumber daya ada. Kita akan bikin 100 hektar. Setuju. 100.000 hektar. Setuju. 500.000 hektar. Setuju. Kerja semangat. Karena itu tidak boleh yang namanya kepala dinas itu hobi di kantor. Tidak boleh. Kau harus ada di lapangan. Harus. Kau pun sekretaris kau siapkan betul. Sama seperti provinsi. Harus disiapkan. Bahkan kita siapkan dengan benar agar tahun depan itu seluruh hampir semua lahan kering itu bisa kita tanam dengan baik. Ya data di Semau berapa, di Sulamo ada atau tidak, di Kabupaten Kupang ini naik sampai semua. Ini Kabupaten Kupang seperti tadi disampaikan oleh Wakil Bupati. Kaya, tapi kalau omong kayanya saja, dia punya pegawainya tidak kerja, dia pun pemerintah tidak kerja, ya sampai mati kita berhenti lagi juga begitu. Dan saya tidak mau di bawah pemerintahan saya Kabupaten Kupang termasuk kabupaten yang terseok-seok, saya tidak mau. Karena dekaden saya toh, kalian berpulang mulu pica semua. Apalagi saya pun tanpa toh. Nah, saya kan orang Kupang kok, betul toh? Nah, kira-kira Pak Kadis Pertanian Kabupaten lu yakin dipukul lu Ustaz? Kira-kira menurut lu kira-kira dipukul Ustaz? Hah? Ustaz, lu yakin tidak? Yakin, Pak sudah kalau yakin.
Hah? Saya datang sini, maaf. Kalian harus mencermati saya punya gaya. Saya bukan gaya seorang pejabat. Kalian ingat baik-baik. Saya dipaksa turun ke bawah sini untuk kerja. Jadi saya tidak tertarik terhadap orang suka saya atau orang benci saya. Saya tidak tertarik. Saya mau rakyat saya bertumbuh dari hari ke hari makin maju. Dan oleh karena itu semua benci saya terima. Yang penting you maju. Saya tidak pusing dengan kalian harus suka saya. Saya tidak pusing. Saya ini bukan orang yang datang untuk mau pikir nanti mau jadi leko, orang suka saya, ketemu saya hormat. Saya tidak pusing itu. Kalau saya pusing itu gayanya bukan begini. Dan karena itu saya hadir di sini untuk minta kalian semua, kita harus mulai berubah mindset kita dan hati kita kerja buat rakyat. Karena satu saat you pensiun, you mau kerja pun sudah tidak ada kekuatan lagi. Mumpung Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita punya kewenangan mengatur uang, mengatur manusia, dan mendesain agar orang lain maju. Tuhan kasih kita ya. Menjadi gubernur, jadi kepala dinas, jadi wakil bupati, jadi kepala dinas pertanian, jadi camat, jadi kepala desa. Tidak selama-lamanya orang dapat itu. Dan tidak semua orang dapat itu jabatan. Tidak semua orang. Siapa yang tiba-tiba, Pak Camat membunuh, tiba-tiba membunuh ganti di situ. Siapa bisa? Itu harus ada keputusan-keputusan. Jadi begitu ada keputusan itu, harus kita rasa bahwa kita harus mati-matian karena tidak selama-lamanya. Cuma 5 tahun. Seorang bupati, seorang gubernur, seorang wakil bupati, seorang wakil gubernur. Cuma 5 tahun. 5 tahun itu bikin apa? Berapa banyak yang bertumbuh gara-gara 5 tahun? Nah, karena itu saya senang ada di tempat ini. Saya tahu banyak kekurangan. Namun juga program pemerintah pasti ada kurang-kurang di sana sini. Tapi dari hari ke hari kita benahi sehingga nanti kita menuju kesempurnaan. Dan masyarakat juga begitu. Senang hari ini di sini. Kenapa ini masyarakat bertumbuh di sini? Karena rupanya multi etnis di sini ya. Ada orang Alor, ada orang Sumba, ada orang Rote, ada segala macam. Bagus multi etnis. Bagus juga kalau pendeta. Mungkin satu saat kita transfer untuk multi etnis di mana-mana untuk kerja. Kalau umpama di satu saat pemalas mungkin. Tetapi kita harapkan dengan kehadiran saya di sini dan wakil bupati, saya pikir ini pelajaran. Titip salam saya dengan Pak Bupati. Sampai kenapa ada yang kita omongin? Bahwa tahun depan itu harus lebih hebat karena program ini menyatu antara provinsi, kabupaten, dan desa. Nyatu. Tidak boleh tidak. Karena ini nomenklaturnya tidak ada. Tidak ada bilang ini pertanian provinsi, pertanian, tidak ada. Kecuali jalan toh. Jalan saja kalian punya saya ambil. Bokong Lelo Gama, itu kan tanggung jawab kabupaten itu. Yang suruh diambil kalian pembebasan, mesti uang itu kalian dorong di tempat lain, toh? Nah itu harus lakukan. Dan karena itu harus pinjam Pak Jerry. Kamu kan pengusaha, mestinya pinjam. Masa pengusaha masuk situ sambil selatih itu birokrat? Pinjam. Kabupaten Kubang punya APBD berapa? 1,3 itu bisa pinjam 300 miliar. Kalian bisa pinjam 300 miliar. 300 miliar itu desain memang. Jangan revolusi. Kalian tidak pernah mengerti revolusi. Oh mau revolusi pertanian, otak tidak ada itu. Revolusi itu ekstrim. Revolusi ekstrim itu. Orang mau revolusi ekstrim. Dia punya gerakan ekstrim, dia punya gerak ekstrim, dia punya minta ekstrim, dia pukul ekstrim. Pukul orang kiri kanan, ekstrim. Lu sudah bilang ekstrim tuh itu ekstrim. Ini dia tidak, ini bukan ekstrim, ini evolusi. Jalan pelan ke keong. Evolusi, bilang itu, ganti program. Kata gubernur kalian bikin program itu bukan revolusi, evolusi. Kalian punya program, bukan revolusi. Kalau revolusi, lihat bupati, wakil bupati ada di mana-mana, tampilin kiri kanan, kepala desa, pengajar camat, adilu di mana lu tampil. Nah itu revolusi. Itu pasti revolusi. Supaya cepat naik. Jadi titip salam, bila yang ngomong gubernur Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau kalian begini terus, nanti saya akan berhadapan sama kalian. Coba bikin saya lihat bahwa wajar program kalian revolusi. Kalau nggak maju 2 kali, saya berhenti, saya mau jadi kampanye. Terus kabupaten gue saja. Ini tukang tipu. Dia program revolusi, tapi dia bekerja evolusi. Evolusi itu hanya nunggu alam yang berubah dan ikut alam. Alam sudah berubah, dia tunggu di situ. Nah itu evolusi. Pelan, 8.000 tahun. Nah aja satu. Nah itu evolusi. Jadi kalau sebut diri revolusi, dia menggerakkan ke revolusi. Gubernur NTT bangkit, menuju bangkit, son bangkit, bangkit lu. Otak sempurna, otak senada. Nah itu bangkit. Karena itu saya di mana-mana, kerja.
ini maksud saya omong ini bukan saya menghina orang. Tapi kadang-kadang kita membuat program, kita tidak tahu intisari, rohnya ada di mana. You bicara sebuah diksi, itu rohnya ada. Diksi revolusi. Mari kita bangun sebuah revolusi. Artinya tidak ada satu pun yang diam. Tidak ada satu pun tidak ekstrim. Ekstrim sekali itu. Gerakannya itu, revolusi politik. Maka semua turunkan dengan cara apapun. Turun kau. Itu revolusi. Kehancuran budaya. Karena kalau tidak jaga, kehancuran budaya. Saking ekstrimnya. Jadi jangan pilih diksi yang salah. Jadi menurut saya, lu dengan bupati lagi pilih diksi yang salah. Kalau kalian kalian mesti rubah dulu. Itu program harus dirubah menurut saya. Waktu itu saya dengar, saya bilang, berarti ini nanti Kabupaten Kupang bahaya nih. Orang dua pasti lipat orang gugur gua tuh. Begitu udah jadi, betulnya lipat sudah ada. Orang malah keluar tengah, nggak seluruh di kantor tengah. Ada satu juga keliling-keliling kadang-kadang. Tadi hanya keliling saja, bisa mikir apa juga. Keliling-keliling, orang mulut sudah ada pita di lapangan. Nah, ini maaf, saya terpaksa harus sampaikan ini apa adanya. Kalian boleh benci saya tidak apa-apa. Tapi sebagai orang Timor, saya tekan orang di mana-mana. Mohon maaf, Ibu Pendeta, Sumba Tengah yang tidak ada hari ini, saya paksa Sumba Tengah hari ini mereka tanam yang baik. Hari ini, yang dulu masa kita tekan sampai di Sumba pun kita tekan, hari ini di saya pun kampung sendiri, itu tengah nggak baik. Jadi saya minta Pak Jerry, revolusi tolong sampaikan ke Pak Bupati. Kalau tidak saya kasih batas waktu sampai dengan tahun musim panen ini tidak jelas, maka saya sebagai gubernur akan datang mengambil alih kepemimpinan di Kabupaten Kupang. Bilang ini, saya akan ambil alih. Orang tanya, undang-undang tidak bisa. Saya melampaui itu. Saya datang paksa. Persetan kau tumbak bakbul sampai mati. Iya. Coba aja tidak percaya nanti. Kenapa? Ini mendorong kita. Nanti kalau Mama Bupati bilang tersinggung, berarti sudah mulai terjadi. Pak Gub, saya tersinggung. Oh, berarti sudah mulai sadar. Nah, sudah mulai singgung itu berarti sudah mulai sadar. Kenapa? Ini saya mendorong gini. Ini yang bikin malu kita ini pendeta dong. Ini bukan program gubernur. Sesungguhnya saya mau buka. Ini pendeta minta. Hai, kami pun tampak itu ada air kalau datang kerja sedikit, maka kami bisa panen musim kemarau. Jadi akhirnya kita ikut dari sini. Jadi coba itu harus datang dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten. Pak Gubernur, perencanaannya begini, kami kesulitan seperti ini. Apabila anggaran seperti ini ada di kami punya produktivitas jagung kami akan sekian, produktivitas padi kami akan sekian, produktivitas sorghum kami akan sekian, produktivitas sayur kami, hortikultura kami akan sekian, produktivitas. Nah, itu datang dari kami. Saya sebagai gubernur menjelaskan ke Presiden, Bapak Presiden kami ada masalah di sini. Saya kurang ini. Kalau Bapak kasih saya ini, Bapak tidak bisa campur. Saya hajar bikin habis semua. Nah, itu gubernur. Itu harus kita lakukan seperti itu. Dan saya pikir momentum yang baik ini, ya kita saling koreksi. Sebagai gubernur pun saya akan terus membenahi diri saya. Tetapi yang pasti, yang kalian tetap saya akan maki kalian sepanjang masa. Kecuali kalian sudah berubah, ya saya harus berhenti. Saya pun kadis-kadis pun ini saya bukan rahasia. Kadis kalau saya rapat, kepala dinas itu laki-laki, saya suruh cium bibir. Aduh. Lu berdua bodoh mati coba kau cium bibir satu nilai. Nah, sampai begitu, sampai bilang ada kadis bilang kalau boleh Bapak pukul kami saya daripada cium di bibir gitu. Nah, sampai level itu tidak masuk. Sampai level seperti itu. Jadi Pak Jerry, sebagai gubernur saya melihat Bapak punya kampanye sudah bagus. Tapi tolong Bapak membuat diri sebagai seorang wakil bupati. Wakil bupati itu bukan wakil dan bupati, tidak. Wakil bupati melihat pembangunan yang tidak jalan, dia bilang, "Yuk tidak jalan, saya akan laporkan ke atas." Nah ini kita itu harus. Karena kalian akan mempermalukan diri kalian loh. Ini benar loh. Kalau saya jadi juru kampanye kalian mati loh. Dengar baik-baik visi misinya. Satu, apa itu tadi? Revolusi pertanian mati. Berarti pertanian jadi semua. Berapa banyak sawah, berapa banyak lahan, kacang berapa, bawang berapa yang jadi semua. Revolusi pariwisata. Berapa tempat berapa banyak pengunjung, berapa banyak yang datang, berapa banyak jalan yang dibuka, berapa banyak tempat pariwisata yang keluar akomodasinya. Berapa? Nanti kalian malu loh. Kalau begitu terus saya nggak mau jadi gubernur lagi, saya bagian kampanyenya lawan Mas Neno dan Manafe. Nah, coba aja kalau pikir-pikir, saya galak dulu. Pasti berat. Karena itu lebih baik sebelum sampai kalian mau maju lagi, tolonglah berubah. Nah ini saya ngomong apa adanya. Karena saya ini manusia tidak jaga perasaan. Selama kerja buat manusia banyak, maka disitulah
harkat dan martabat, harga diri seorang pemimpin ada pada pekerjaan-pekerjaan bersama rakyat, karena dia dipilih untuk itu. Tapi kalau soalnya lagi, ya nggak perlu lagi jaga perasaan orang. Jadi dia bilang, ini gubernur kalau omong ini jaga orang perasaan. Nah memang yang suka saya, karena saya pilih saya begitu. Kalau mau pilih saya omong suka-suka saya. Tapi kalau orang kerja rajin, contoh kayak mama pendeta ini, coba kalau pendeta yang tidak kerja bagus, saya pikir saya hantam dia juga. Coba ini kerja bagus, orang kerja semangat, yang malu gubernurnya. Masa seorang perempuan bisa gerak begini hebat? Gubernurnya tidak guna lama-lama. Ini tantangan buat kita. Jadi saat itu saya harapkan momentum pagi hari ini sebagai koreksi buat saya pribadi, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat, Pak Desa, Kadis Pertanian. Kau punya waktu 1 minggu ini. Kalau 1 minggu ini tidak ada kabar, Pak Luki, seluruh lahan yang bisa kita tanam dengan pada musim kemarau, musim tanam 1 nanti Oktober Maret, udah. Tapi saya mau Maret Oktober itu berapa lahan? Berapa anggarannya? Apa saja yang mau dipakai? Sehingga kita jatuh di situ. Kamu punya anggaran berapa? Kami punya anggaran berapa? Di Maret Oktober. Nah, di desa mana? Seluruh desa sudah disiapkan. Sama seperti kita siapkan tanam untuk masuk Oktober Maret, begitu juga waktu di Februari kalian sudah desain untuk Maret Oktober. Jadi begitu Maret selesai, seluruh benih sudah ada di lahan masing-masing untuk menuju Oktober. Begitu bisa ya? Nah, saya pikir kalau itu kita lakukan, maka pasti kita akan berhasil baik. Dan tidak boleh di bawah 20% kegagalan. Tidak di atas 20%, tidak boleh. Maksimal 20% itu udah hebat, udah parah itu. Jadi tidak boleh. Ya, kalau dia di bawah, bila perlu zero, bila perlu. Nah itu kalau dilakukan, saya yakin dan saya kontrol terus. Kalau lapor saya ini Kadis, khususnya seluruh kabupaten hanya dia, lu kontrol ini. Yang lain boleh yang lain. Tapi ini, karena saya orang Kabupaten Kupang. Jadi lu hitung laporan ini seluruh satu persatu. Karena habis itu kita mulai rapat kerja dalam sebulan 1 kali. Sebulan 1 kali di Kabupaten Kupang. Nanti gubernur rapat kerja terus. Itu saya juga mulai latihan tinju pelan-pelan. Supaya kalau bed jet strike itu. Jadi saya pikir itu ada pesan khusus buat kalian sih. Dan saya minta supaya kita kerja sungguh. Kalau sungguh-sungguh saya bersama. Kalau tidak, saya pemulut ini Tuhan kasih saya pemulut tidak baik. Kalian yang lihat saya pemulut itu kalau sudah berdiri itu mulut, kalau apalagi berbeda itu memang sengsara kalian. Jadi kalau itu saya minta berubahnya bupati dan bupati berubah juga para kadis. Kalian kadis ke bawah harus juga berubah. Kalau tidak gampang. Saya pimpin satu provinsi, saya tahu mindset itu merubah. Kalian lebih nyaman bekerja di kantor dibandingkan panas-panasan. Apalagi turun di sawah kalau hujan bangun lari pakai payung. Ingat baik-baik, Kadis Pertanian dilarang pakai payung. Betul kalau Ki? Nah, kalau lu hari ini pakai payung lu mati saya. Tidak boleh. Namanya Kepala Dinas Pertanian tidak boleh pakai payung. Kepala Dinas Peternakan tidak boleh pakai payung. Kepala Dinas Perikanan tidak boleh. Semua orang lapangan itu. Berarti karena gubernurnya begitu. Gubernurnya panas tidak boleh pakai payung, hujan pun tidak boleh pakai payung. Karena gubernur Nusa Tenggara Timur yang orang miskin semua. Pakai payung hanya orang kaya. Orang miskin jangan. Kalau orang kaya itu kalau kena hujan sedikit sakit, panas sedikit sakit. Nah kita bukan orang itu. Kita hujan kena sehat, panas kena sehat. Jadi kalau yang kerja mau sakit, kalau kena payung gitu, kalau sakit, berhenti jadi kadis. Kalau berhenti sudah, istirahat di rumah. Supaya jangan kena matahari dan jangan kena hujan, tidur dalam rumah diam-diam, jangan keluar mana-mana. Nah itu baru bisa. Nah, itu saya pesan buat kita, ini merubah mindset. Dan merubah mindset itu tidak ada yang suka. Yesus merubah dunia, dia dibunuh. Jadi orang merubah orang itu tidak gampang. Saya yakin bahwa seluruh Nusa Tenggara Timur ada legal survei, 80 bisa sampai 6-70% tidak suka gubernur. Saya yakin. Tapi saya tahu bahwa itu bukan yang saya. Saya inginkan maju. Bukan saya inginkan disukai. Saya maunya kalian maju. Tidak suka Victoria Scott, tapi kalian maju, saya hormat. Tapi kalau lu tiap hari jidat pantat terus, tapi kalian main sengsara terus, itu manusia, main selalu nanti. Jadi, tolong kita sudah bergerak makin maju. Terima kasih Pak Wakil. Semangat ada, usia lanjut, tapi semangat masih ada. Tapi itu tadi, tolong di kantor itu Bapak gas. Tolong Pak gas. Bapak kalau biar pulsa sambil gas, Bapak kasih handphone itu kasih hidup. Dan maksud saya kasih hidup Bapak, bisa dengar. Benar, ini saya perintah. Bapak kasih, kalau Bapak lagi gas itu Bapak telepon on, saya on begini bisa dengar. Siapa yang tersalah di situ? Nanti kalau kemungkinan salah datang. Jadi saya sungguh-sungguh
Saya kerja ini bukan kerja basa-basi sebagai gubernur. Kalau basa-basi saya tidak ada ke sini. Bekerja apa? Datang ke NTT menjadi gubernur. Bikin apa juga? Saya bukan orang yang tidak ada kerjaan yang hebat untuk datang menjadi gubernur. Bukan tiba-tiba kita di taputan pita putar datang so dapat mumpung tiba-tiba jadi gubernur. Bukan itu. Kita punya hidup jelas, punya masa depan jelas. Ngapain? Tapi hari ini Tuhan memperkenankan saya di Nusa Tenggara Timur, harus berapa banyak saya membawa manusia menuju sejahtera. Itu catatan buat saya. Nah itu untuk itu ternyata saya mengorbankan diri saya untuk tidak disukai. No problem. Saya siap untuk itu. Terima kasih buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya arahan Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Bupati Kupang berkenan untuk meninggalkan tempat acara.